Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Pak Ubay selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi manajemen dan rekan-rekan yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kami kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai bab konsep biaya. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan anggota saya. Saya Indi Lutfianti, NIM 1903-10152, dan rekan saya terdiri dari Pandan Arifatul Sukma, NIM 1903-10122, Nadia Septiana Rizky, NIM 1903-10148, Kofifa Ayu Pitaloka, NIM 1903-10149, Anisya Perwitasari, NIM 1903-10156, Rizda Rozak, NIM 1903-10158, Brahman Tio Wahyu, NIM 1903-10162, dan Farah Paradisa, NIM 1903-10166. Baik, langsung saja kita menuju ke materi pembahasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandan Arifatul Sukma, NIM 1903-1011022. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan klasifikasi biaya. Pengertian biaya ada dua: cost, pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh barang atau jasa yang diharapkan memberikan manfaat sekarang atau masa yang akan datang. 2. Biaya atau ekspres, cost barang atau jasa yang telah digunakan untuk memperoleh pendapatan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Septiana Rizky, NIM 1903-10148. Di sini saya akan mempresentasikan tentang klasifikasi biaya. Nah, klasifikasi biaya dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu yang pertama keterlusuran biaya, yang kedua perilaku biaya, yang ketiga fungsi pokok perusahaan, yang keempat elemen biaya produksi. Nah, kita bahas yang pertama adalah klasifikasi biaya berdasarkan keterlusuran. Ini digolongkan menjadi 2, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung adalah biaya yang dapat ditelusur sampai kepada produk secara langsung. Sedangkan biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak dapat secara langsung ditelusur ke produk. Yang kedua adalah klasifikasi biaya berdasarkan perilaku. Nah, ini dikelompokkan menjadi 3, yaitu biaya variabel, biaya tetap, dan biaya campuran. Biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan tingkat aktivitas. Ini contohnya biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Sedangkan biaya tetap itu adalah biaya yang jumlahnya tidak terpengaruh oleh tingkat aktivitas dan kisaran tertentu. Walaupun tingkat aktivitas meningkat atau menurun, jumlah biaya tetap tidak berubah. Ini contohnya biaya sewa dan peralatan pabrik. Selanjutnya biaya campuran. Biaya yang memiliki karakteristik biaya variabel dan sekaligus biaya tetap. Sebagian unsur biaya campuran berubah sesuai dengan perubahan aktivitas. Sementara sebagian unsur biaya campuran yang lain itu berubah walaupun tingkat aktivitas berubah. Ini contohnya biaya listrik. Yang ketiga adalah klasifikasi biaya berdasarkan fungsi. Ini juga
kelompokkan menjadi 3, yaitu biaya produksi, biaya pemasaran, dan administrasi dan umum. Biaya produksi adalah biaya untuk membuat lahan menjadi produk jadi. Terus biaya pemasaran itu meliputi berbagai biaya yang terjadi untuk memasarkan produk atau jasa. Sedangkan biaya administrasi dan umum itu adalah biaya yang terjadi dalam rangka mengarahkan, menjalankan, dan mengendalikan perusahaan. Yang keempat adalah klasifikasi biaya berdasarkan elemen biaya produksi. Ini juga dikelompokkan menjadi 3 ya. Yang pertama itu adalah bahan baku, biaya bahan baku. Yang kedua adalah biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Biaya bahan baku adalah nilai bahan baku yang digunakan dalam proses produksi untuk diubah menjadi produk jadi. Apabila bahan mudah ditelusur ke produk atau nilainya signifikan, maka bahan tersebut dapat dikategorikan sebagai bahan baku. Terus biaya tenaga kerja langsung itu adalah besarnya gaji dan upah tenaga kerja yang terlibat langsung untuk mengerjakan produk. Sedangkan biaya overhead pabrik itu adalah semua biaya produksi selain biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung itu. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kofifah Hipitaloka, NIM 1903-101049. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang pembebanan biaya. Pembebanan biaya itu apa sih? Ada 3 konsep yang perlu diketahui dalam pembebanan biaya. Ketiga konsep tersebut yaitu adalah biaya, objek biaya, dan metode pembebanan biaya. Pada bagian ini akan diuraikan objek biaya dan metode pembebanan biaya. Yang pertama ada objek biaya. Objek biaya adalah unsur apapun yang kepadanya biaya dibebankan. Objek biaya dapat berupa produk dan departemen, aktivitas, atau bahkan pelanggan. Sebagai contoh, PT Caronatek memproduksi pakaian melalui 2 departemen produksi, yaitu Departemen Penjahitan dan Departemen Penyelesaian. Perusahaan memproduksi baju dan celana. Aktivitas di Departemen Penyelesaian meliputi pengancingan, penyetrikaan, dan pembungkusan. Biaya dapat dibebankan ke masing-masing produk, yaitu baju dan celana. Baju dan celana adalah objek biaya berupa produk. Biaya dapat dibebankan ke Departemen Penjahitan dan Departemen Penyelesaian. Dalam hal ini, Departemen Penjahitan dan Departemen Penyelesaian adalah objek biaya berupa departemen. Selanjutnya, yang kedua ada metode pembebanan biaya. Metode pembebanan biaya adalah penentuan biaya yang dikonsumsi oleh objek biaya. Ada 3 metode pembebanan biaya. Ketiga metode tersebut adalah yang pertama ada penelusuran langsung. Penelusuran langsung adalah proses penentuan biaya yang dikonsumsi objek biaya dengan mengamati hubungan langsung antara biaya dan objek biaya. Ilustrasinya seperti ini. Objek biayanya adalah meja, biayanya adalah biaya bahan baku dan upah pabrik. Pembebanan adalah yang mudah menelusuri berapa banyak kayu yang digunakan dan berapa jam kerja buruh yang diperlukan untuk memproduksi sebuah meja. Biaya bahan baku kayu dan biaya tenaga kerja langsung dibebankan ke meja. Yang kedua ada penelusuran pemicunya adalah faktor penyebab besar atau kecilnya konsumsi biaya oleh objek biaya yang dapat diamati. Pemicu penyebabnya perubahan dalam penggunaan sumber daya. Pemicu memiliki hubungan sebab-sebab akibat antara biaya dan objek biaya. Berikut adalah ilustrasinya.
Yang pertama ada objek biaya. Objek biayanya adalah meja, aktivitas pengesetan. Biaya adalah biaya pengesetan. Pemicunya adalah jumlah pengesetan. Pembebanan sebanyak 20 dari 100 kali pengesetan dilakukan untuk aktivitas pengesetan produk meja. Sebesar 20% biaya pengesetan dibebankan ke meja. Selanjutnya ada alokasi. Alokasi adalah ada biaya yang terjadi akan tetapi tidak memiliki hubungan sebab akibat dengan objek biaya. Dan ada juga biaya tidak secara langsung dapat ditelusuri ke objek biaya. Apabila hal ini terjadi, maka alternatif metode yang tersedia untuk membebankan biaya ke objek biaya adalah alokasi. Karena tidak memiliki hubungan langsung dan sebab akibat, maka metode alokasi biaya dilakukan berdasarkan kemudahan. Dasar alokasi yang lazim digunakan adalah seperti jam mesin, jam kerja langsung, jumlah karyawan, dan lain sebagainya. Berikut ini adalah ilustrasi alokasi. Objek biayanya adalah meja, aktivitas mendepresiasikan gedung, biayanya adalah depresiasi gedung, dasar alokasinya jam mesin, pembebanan tidak ada hubungan langsung dan sebab akibat antara depresiasi gedung dan jumlah unit meja. Penelusuran memutuskan mengalokasikan berdasarkan jam mesin. Besar depresi dialokasikan ke meja ditentukan berdasarkan besarnya jam mesin yang dikonsumsi untuk memproduksi meja. Nah, itu tadi penjelasan tentang pembebanan biaya. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indi Lutfianti, NIM 1903101052 akan menjelaskan mengenai akurasi pembebanan biaya. Pembebanan biaya secara akurat ke objek biaya sangatlah penting. Akurasi adalah suatu konsep relatif pembebanan biaya yang masuk akal dan logis. Bukan pembebanan biaya yang benar. Tujuan pembebanan biaya adalah mengukur dan membebankan sebaik mungkin biaya sumber daya yang dikonsumsi suatu objek biaya. Suatu metode pembebanan biaya lainnya, sebagai contoh, biaya overhead pabrik dari departemen jasa dibebankan ke departemen produksi berdasarkan jumlah karyawan. Oleh karena departemen produksi tersebut padat modal, bukan padat karya, maka pembebanan berdasarkan jam mesin mungkin lebih akurat. Pembebanan biaya yang terdistorsi dapat menyebabkan kesalahan dalam pembuatan keputusan. Sebagai contoh, seorang manajer pabrik sedang mempertimbangkan apakah terus menyediakan listrik secara internal untuk kebutuhan pabrik atau memasoknya dari pihak lain. Kemudian manajer tersebut menghitung seberapa besar biaya untuk memproduksi listrik selama ini. Hasil pembebanan biaya dapat menyebabkan biaya penyediaan listrik terlalu besar atau terlalu kecil. Apabila hasil perhitungan menghasilkan biaya yang terlalu besar, maka manajer mungkin memutuskan menutup departemen listrik yang selama ini memasok listrik dan memperoleh listrik dari pemasok luar. Sebaliknya, apabila hasil perhitungan menghasilkan biaya yang terlalu kecil, maka manajer mungkin memutuskan tetap menghasilkan listrik selama secara internal. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisha Pritasari, NIM 19031056. Saya akan menjelaskan tentang penentuan pemicu biaya. Dijelaskan ada beberapa poin penting, yaitu 1. Tahapan penentuan pemicu biaya, analisis aktivitas, analisis biaya, inventaris pemicu biaya, penentuan pemicu biaya. 1. Penentuan pemicu biaya. Penentuan pemicu biaya adalah faktor yang menentukan besar atau kecilnya permintaan biaya oleh aktivitas. 2. Tahapan penentuan pemicu biaya. Pemicu biaya ditentukan dengan melakukan tahapan mulai dari analisis aktivitas, analisis biaya, inventaris pemicu biaya, dan pemeliharaan pemicu biaya. Selanjutnya, analisis aktivitas. Analisis aktivitas adalah proses identifikasi aktivitas yang dilakukan dengan melakukan analisis aktivitas dapat dibuat dengan inventaris aktivitas.
Berikut ini 3 tahap yang dilakukan dalam menganalisis aktivitas. 1. Wawancara karyawan, 2. Inventaris aktivitas, 3. Pengecekan ulang. Metode yang lazim digunakan untuk mengidentifikasi aktivitas adalah wawancara. Wawancara memberikan pertanyaan kepada karyawan mengenai aktivitas yang dilakukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizda Razak, NIM 1903-101058. Lalu selanjutnya ada analisis biaya. Analisis biaya bertujuan untuk menentukan jumlah biaya yang dikonsumsi untuk setiap aktivitasnya. Analisis biaya dijadikan dasar untuk mengidentifikasi unsur biaya yang dikonsumsi oleh setiap aktivitasnya. Data biaya diperoleh dari bagian akuntansi manajemen yang ada di perusahaan tersebut. Biaya gaji, upah operator, dan mesin merupakan biaya yang dikonsumsi oleh aktivitas pengesetan peralatan. Lalu selanjutnya inventarisasi pemicu biaya. Biaya untuk gaji dan upah operator peralatan mesin merupakan biaya yang dikonsumsi aktivitas pengesetan peralatan. Biaya untuk gaji, upah operator, penanganan barang merupakan biaya yang dikonsumsi aktivitas penanganan barang. Sedangkan biaya untuk gaji, upah karyawan, pemeliharaan, serta biaya bahan bakar dan suku cadang merupakan biaya aktivitas pemeliharaan. Inventarisasi pemicu biaya. Setelah aktivitas dan biaya yang dilakukan diketahui, langkah selanjutnya adalah melakukan inventarisasi faktor. Faktor pemicu biaya dapat lebih dari satu untuk suatu inventarisasi tertentu. Oleh karena itu, perlu dilakukannya inventarisasi agar dapat dilakukan faktor pemicu yang paling tepat. Contohnya jam kerja karyawan. Jam kerja karyawan menunjukkan jumlah jam kerja yang dikonsumsi setiap kali melakukan pengesetan. Sedangkan jam mesin menunjukkan lamanya mesin digunakan dalam setiap kali produksinya. Selanjutnya ada penentuan pemicu biaya. Dasar yang digunakan manajemen untuk menentukan pemicu biaya adalah adanya hubungan sebab akibat antara biaya dan aktivitas. Apabila manajemen menentukan hubungan sebab akibat pada lebih dari satu pemicu biaya, maka ia harus memilih yang terbaik di antara alternatif pemicu biaya yang lainnya. Berikut ini karakteristik pemicu biaya yang baik. Yang pertama ada dapat diukur, kedua dapat dikendalikan, ketiga sederhana, keempat berhubungan dengan objek biaya, kelima dapat diterima. Dengan adanya kriteria tersebut, pemicu biaya yang benar tidak selalu diperoleh. Diperlukannya adanya kompromi dalam penentuan pemicu biaya sehingga ditemukannya pemicu biaya yang terbaik. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Bramantio Wahyu Bimantoro, NIM 1903-101062 akan melanjutkan presentasi. Untuk materi yang selanjutnya adalah biaya barang dan jasa. Pada dasarnya ada dua jenis produk perusahaan, yaitu produk berwujud dan produk tidak berwujud. Produk berwujud adalah barang yang diproduksi dengan mengkonversi bahan melalui penggunaan tenaga kerja dan berbagai sumber daya lain, seperti peralatan, mesin, dan tanah. Oleh karena itu, produk berwujud disebut dengan barang. Mobil, motor, televisi, komputer, dan pakaian adalah contoh produk berwujud berupa barang. Sedangkan produk tidak berwujud disebut dengan jasa. Jasa merupakan pekerjaan atau aktivitas yang dilakukan untuk pelanggan. Jasa juga merupakan pekerjaan atau aktivitas yang dilaksanakan oleh pelanggan dengan menggunakan produk atau fasilitas perusahaan jasa. Jasa juga diproduksi dengan menggunakan bahan, tenaga kerja, dan sumber daya modal. Selanjutnya adalah fitur jasa. Produk, barang, dan jasa memiliki fitur yang berbeda. Ada 4 hal yang membedakan fitur keduanya, yaitu yang pertama adalah kewujudan. Dikarenakan jasa tidak berwujud, maka jasa tidak dapat disimpan. Jasa rentan terhadap peniruan karena tidak ada perlindungan paten. Yang kedua adalah daya tahan. Manfaat jasa dapat segera hilang setelah digunakan. Yang ketiga adalah keterpisahan. Terkadang jasa diberikan kepada pelanggan, sementara pelanggan itu sendiri tidak terlibat dalam proses produksi jasa tersebut. Misalnya adalah jasa asuransi. Yang keempat adalah heterogenitas.
Perusahaan perlu mengukur dan meningkatkan produktivitas dan kualitas antar jenis jasa. Selanjutnya adalah biaya berbeda untuk tujuan berbeda. Biaya produk merupakan pembebanan biaya untuk mendukung tujuan manajerial tertentu. Pengertian biaya produk tergantung pada tujuan manajerial yang hendak dicapai. Hal ini sesuai dengan istilah biaya yang berbeda untuk tujuan yang berbeda atau different cost for different purpose. Sebagai contoh, manajemen tertarik untuk menganalisis tingkat laba produk. Untuk mendukung tujuan ini, manajemen memerlukan informasi tentang semua pendapatan dan biaya yang berhubungan dengan suatu produk. Selanjutnya adalah biaya produk dan pelaporan keuangan eksternal. Salah satu tujuan utama sistem akuntansi manajemen adalah penentuan biaya produk untuk pelaporan keuangan eksternal. Untuk tujuan perhitungan biaya produk, biaya harus diklarifikasi berdasarkan fungsi. Ada dua fungsi utama dalam perusahaan, yaitu produksi dan non-produksi. Biaya produksi adalah biaya yang berkaitan dengan pembuatan barang dan penyediaan jasa. Biaya produksi terjadi dalam fungsi produksi. Sedangkan biaya non-produksi adalah biaya yang berkaitan dengan fungsi perancangan, pengembangan, penjualan, distribusi, pelayanan pelanggan, dan administrasi umum. Selanjutnya adalah laporan laba rugi perusahaan. Laporan laba rugi perusahaan dibagi menjadi dua, yaitu laporan laba rugi perusahaan manufaktur dan laporan laba rugi perusahaan jasa. Pada laba rugi perusahaan manufaktur, unsur pertama yang tampak pada laporan laba rugi perusahaan manufaktur adalah penjualan. Harga pokok penjualan dikurangkan dari penjualan untuk menentukan laba kotor. Harga pokok penjualan berasal dari persediaan awal barang, ditambah harga pokok produksi, dan dikurangi persediaan akhir barang. Sedangkan pada laporan laba rugi perusahaan jasa, perhitungan biaya penyediaan jasa berbeda dengan perhitungan harga pokok penjualan pada perusahaan manufaktur. Dalam perusahaan manufaktur dikenal istilah harga pokok penjualan, sementara dalam perusahaan jasa dikenal istilah biaya jasa dijual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Paradisa, NIM 1903-10166. Di sini saya akan menjelaskan tentang biaya dalam pembuatan keputusan. Yang pertama, biaya relevan dan pendapatan relevan. Biaya relevan adalah biaya masa depan yang berbeda antara satu alternatif dengan alternatif lainnya. Ada dua kriteria biaya relevan. Yang pertama, biaya masa depan. Biaya masa depan berarti biaya sebelum terjadi, sedangkan biaya yang sudah terjadi bukan merupakan biaya yang relevan. Yang kedua, biaya beredar antar alternatif. Biaya yang beredar antar alternatif berarti bahwa suatu elemen biaya tertentu tidak memiliki jumlah sama antara satu alternatif dengan alternatif lainnya. Sedangkan pendapatan relevan adalah pendapatan masa depan yang beredar antara satu alternatif dengan alternatif lainnya. Selanjutnya yang kedua, biaya diferensial dan pendapatan diferensial. Biaya diferensial merupakan kontan biaya atau penurunan biaya, sedangkan pendapatan diferensial dapat berupa kenaikan pendapatan atau penurunan pendapatan. Selanjutnya yang ketiga, biaya kesempatan. Biaya kesempatan adalah manfaat yang diberikan saat suatu alternatif keputusan dipilih dan mengabaikan alternatif lain. Biaya kesempatan tidak dapat diidentifikasikan secara langsung dari catatan akuntansi perusahaan. Manajer perusahaan harus secara eksklusif mengidentifikasikan dan mempertimbangkan biaya ini dalam setiap keputusan. Selanjutnya yang keempat, biaya terbenam. Biaya terbenam adalah biaya yang sudah terjadi dan keputusan masa depan tidak lagi dapat mengubah biaya tersebut. Oleh karena itu, biaya terbenam tidak dapat diubah dengan keputusan apapun, maka biaya ini bukan merupakan biaya diferensial. Biaya terbenam ini bukanlah biaya yang relevan. Biaya terbenam juga diabaikan dalam pembuatan keputusan. Selanjutnya, sistem akuntansi manajemen kontemporer. Sistem akuntansi manajemen dapat diklasifikasikan menjadi sistem akuntansi manajemen konvensional dan kontemporer. Baik sistem akuntansi manajemen konvensional maupun kontemporer banyak ditemukan dalam praktik dunia nyata.
Sistem akuntansi manajemen konvensional saat ini lebih banyak digunakan daripada sistem akuntansi manajemen kontemporer. Namun, akhir-akhir ini tren penggunaan sistem akuntansi manajemen kontemporer juga meningkat. Peningkatan penggunaan sistem akuntansi manajemen kontemporer disebabkan oleh banyak faktor. Beberapa faktor yang mendorong berkembangnya sistem akuntansi manajemen kontemporer adalah diversitas produk, kompleksitas produk, siklus hidup produk yang semakin singkat, tuntutan kualitas, dan intensitas persaingan. Yang pertama, sistem akuntansi manajemen konvensional. Sistem akuntansi manajemen konvensional adalah sistem akuntansi manajemen yang memfokuskan perhatian pada pengukuran output aktivitas berdasarkan volume produksi. Yang kedua, sistem akuntansi manajemen kontemporer. Sistem akuntansi manajemen kontemporer berevolusi sejalan dengan perubahan dalam lingkungan bisnis. Tujuan utama sistem akuntansi manajemen kontemporer adalah untuk memperbaiki kualitas, konten, relevansi, dan ketepatan waktu informasi biaya. Dibandingkan dengan sistem akuntansi manajemen konvensional, lebih banyak tujuan manajerial yang terpenuhi melalui sistem akuntansi manajemen kontemporer. Sekian presentasi yang dapat saya berikan. Bila ada kata salah, saya mohon maaf. Terima kasih, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian materi, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.